ketika kita bicara terkait keselamatan dan keamanan pelayaran, itu berarti kita konsen terhadap keselamatan kapal, keselamatan penumpang, keselamatan peralatan di atas kapal, dan keselamatan lingkungan kapal, khususnya lingkungan maritim. Keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, yakni terpenuhinya persyaratan kelaikan kapal dan kenavigasian. Kemudian selain kapal, di keselamatan dan keamanan pelayaran itu yang masuk di dalamnya adalah keselamatan dan keamanan pelabuhan. Apa itu? Bahwa terpenuhinya manajemen keselamatan dan sistem pengamanan fasilitas pelabuhan, seperti prosedur pengamanan fasilitas pelabuhan, sarana dan prasarana pengamanan pelabuhan, sistem komunikasi, dan personal pengamanan. Selanjutnya, yang terkait dengan keselamatan dan keamanan pelayaran, itu adalah perlindungan terhadap lingkungan maritim. Apa itu? Yakni terpenuhinya prosedur pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan, pengoperasian kapal, pengangkutan limbah, bahan berbahaya dan beracun di pelabuhan, pembuangan limbah, dan penutuhan kapal. Nah, ada beberapa hal yang mesti diketahui. Yang pertama, bahwa kelai kelautan kapal itu mengatur mengenai hal ihwal tentang kelai kelautan kapal. Yang kedua, mengatur kesah bandaran. Yang ketiga, menampung hal-hal baru sesuai perkembangan konvensi internasional seperti SOLAS, MARPOL, STCW, ASN Code, ASPS Code, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa kalau bicara kapal, secara internasional ada yang dikatakan International Maritime Organization, sebuah lembaga di bawah PBB yang memang khusus mengatur keselamatan maritim. Pertama, di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa dia terkait keselamatan kapal. Yang kedua, bagaimana kapal itu tidak menimbulkan pencemaran, baik pencemaran kepada lingkungan, kemudian di udara, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahwa ketika kita bicara safety, itu terkait pengawakan kapal. Orang-orang di atas kapal, khususnya awak kapal atau ABK, itu mesti punya training, punya pelatihan, dan mengerti langkah-langkah yang harus dilakukan terkait safety. Kemudian terkait kapal juga ada garis muat kapal dan pemuatan yang biasa juga disebut dengan load line. Nah, garis muat kapal ini punya makna bahwa ketika kapal dimuati dengan barang atau sejenisnya, itu punya batas maksimal untuk mengangkut yang ditandai dengan tanda garis muat atau load line mark. Kemudian yang masih terkait dengan kapal adalah kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, manajemen keamanan kapal, dan sanksi administratif dan lain sebagainya manakala kita tidak memenuhi persyaratan daripada kapal. Kemudian ada juga yang dikenal dengan kenavigasian, ya, karena kenavigasian ini akan memandu kapal untuk bisa aman dalam berlayar. Nah, dengan demikian ada beberapa hal yang terkait dengan kenavigasian, diantaranya sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, arus alur perlintasan, pemanduan, perangkat kapal, dan sebagainya. Nah, ini mesti dipahami karena tanpa ini juga bisa menimbulkan kecelakaan kapal. Nah, di sini juga kalau misalnya bicara terkait keselamatan dan keamanan kapal atau lingkungan maritim, masalah sah bandar atau posisi sah bandar kita tidak bisa dilupakan. Karena apa?
sah bandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang tertib perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan maritim. Karena mereka punya kewenangan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintah di pelabuhan, memeriksa surat dokumen, menerbitkan persetujuan kegiatan kapal, melakukan pemeriksaan kapal, surat persetujuan berlayar, melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal, menahan kapal atas perintah pengadilan, melaksanakan sijil awal kapal. Nah, perlindungan maritim itu adalah pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal. Jadi, itu bisa kita jelaskan seperti ini, bahwa setiap awak kapal, nakoda, dan penanggung jawab unit kegiatan wajib mencegah dan menanggulangi pencemaran dari kapal. Kapal dengan jenis dan ukuran tertentu wajib dilengkapi peralatan, bahan penanggulangan, dan pola penanggulangan pencemaran dari kapal yang mendapat perusahaan. Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah, air balas, kotoran, sampah, serta bahan kimia berbahaya dan beracun. Pemilik dan operator kapal bertanggung jawab terhadap pencemaran yang bersumber dari kapal. Jadi, bicara safety, bicara keselamatan dan keamanan pelayaran, keselamatan kapal itu perlu, keselamatan awak kapal itu perlu, keselamatan navigasi itu perlu, kemudian yang utama lingkungan maritim. Nah, kalau sebuah kapal sudah bisa melakukan itu semua, maka aspek keselamatan dan keamanan pelayaran bisa dianggap sudah dilakukan. Kemudian kecelakaan kapal serta pencarian dan pertolongan. Kecelakaan kapal itu bisa karena kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tumpukan, dan kapal kandas. Setiap orang wajib memberikan pertolongan dan melaporkan kecelakaan tersebut kepada nakoda atau ABK atau kepada yang bertanggung jawab atau yang punya otoritas terkait dengan keselamatan kapal. Nah, apapun itu, nakoda adalah orang yang paling bertanggung jawab. Itu saja untuk saat ini. Terima kasih atas perhatiannya.